Dari sisi penjualan ya, mungkin 2 minggu, 3 minggu terakhir mulai kelihatan seperti tadi, misalnya, dari China, dari India itu ada slowdown ya kan, dan juga ada keinginan untuk, melakukan transaksi mungkin lebih nanti setelah, sebulan ke 2 bulan ke depan. Jadi, buat kami walaupun banyak sekali, dari kami itu long term contract, kami juga lihat forward looking-nya nih agak lemah, apalagi untuk Q2 ini. Jadi untuk Q1 alhamdulillah Januari, Februari baik ya kan, sesuai dengan target kami. Q3 first week oke, karena ada Covid, it's different. Jadi business is very different. How different Pak, Pandu? Jadi ya kalau buat kami saya rasa Q1 sih, mungkin tidak akan banyak berbeda ya dibandingkan dengan budget, tapi saya rasa Q2 ini impact-nya akan untuk semualah sebagai suatu industri akan banyak, berbeda. Apalagi dari sisi, demand dan juga mungkin walaupun ada beberapa dari, kita punya long term contract akan ada makin banyak deferral dari sisi long term contract tersebut. Maksudnya misalnya kita shipping di Q2, buyer mungkin akan minta tolong bisa di-pushback nggak ke Q3, ya kan. Jadi, ini lebih bukan menyangkut dari sisi pendapatan, tapi lebih dari sisi cash flow. Dari sisi cash flow kalau kita lihat saat ini negatif untuk Toba Bara Sejahtera, seperti apa untuk sustainability-nya? Kalau dari sisi cash flow memang, overall-nya negatif itu lebih karena, cash flow from investment kita kan lebih besar karena capex-nya cukup besar. Jadi dari sisi cash flow from operation should still be okay. Nah di sini kita harus pintar-pintar aja melakukan working capital management. Ya, alhamdulillah for now kalau kita lihat dari sisi cash cukup baik, kita harus bisa juga memanage, account payable kita dengan baik juga. Jadi ya ini lumrah lah dari sisi bisnis, kita harus, pintar-pintar untuk, menjaga cash flow kita yang ada sekarang. Dan juga making sure kita ada uang yang cukup melakukan atau penyelesaian pembangunan, pembangkit tenaga listrik kita. Jadi untuk serapan capex sendiri seperti Anda katakan tadi tidak akan ada perubahan ya karena ingin mengejar, penyelesaian target PLTU yang sedang dibangun? Ya, ini juga kami underline juga mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Tentu kalau peraturan itu berubah, ya kita harus adjust, dan itu nantinya kalau memang ada perubahan yang drastis dari peraturan pemerintah, ya tentu kami harus adjust lah. Oke, kalau untuk yang ingin saya cari tahu juga seperti apa strategi Toba Bara Sejahtera, tadi sudah dikatakan bahwa akan ada nanti shifting dari sisi porsi kontribusi lini bisnisnya. Yang saya ingin tanyakan juga apakah ada juga strategi untuk menambah channel-channel income atau pemasukan yang lain untuk Toba Bara Sejahtera, termasuk dari EBT juga? Ya, kami secara long term bullish downstream, apalagi industri tenaga listrik, karena kami melihat pendapatan dari listrik itu selalu stabil. Jadi kalau kebetulan kita sekarang di tengah krisis, kami ingat tahun 98, ingat tahun 2008, pada saat-saat tahun itu kebutuhan listrik tetap ada dan pembayaran listrik tetap stabil, ya kan. Jadi itu juga salah satu takeaway atau salah satu learning yang cukup penting. Nah makanya daripada itu kami sekarang balik kepada earning yang bisa dibilang lebih stabil. Jadi kalau misalnya nanti semoga tahun depan bicara lagi dengan Ibu di CNBC, mungkin lebih banyak berbicara tentang kestabilan pendapatan perseroan, bukan lagi soal kapan harga batu bara per hari ini, besok, karena itu selalu ada volatility dari sisi harga batu bara. Jadi kami memang mengubah profile earning income kita, dan juga kita mengubah profil pendapatan dan juga profil capital structure dari perseroan.